Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sudirman SPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pagelaran, yang terhormat Ibu Insinyur Yanti Pujawanti selaku Ketua Pelaksanaan Praktek Kerja Industri tahun 2021, yang terhormat Bapak Jenny Sutarna selaku Kepala Program Keahlian Kehutanan SMK Negeri 1 Pagelaran. Yang saya cintai dan saya hormati guru-guru beserta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putri Chandrayani dari 11 Kehutanan 2 yang bertempatan PKL di Sekolah SMK Negeri 1 Pagelaran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja industri yang berjudul Tugas Proyek Pembibitan Tanaman Sengon. Pembangunan kehutanan merupakan bagian pembangunan nasional karena dari sektor kehutanan memberikan kontribusi besar. Fungsi dan manfaat yang dapat diperoleh dari sumber daya alam hutan telah memberikan peran yang cukup besar dalam peroleh devisa, perluasan pekerjaan, kesempatan berusaha, pemerataan bangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Salah satu area produksi kayu adalah dengan membangun suatu persemaian dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit untuk menunjang keberhasilan pembangunan hutan tanaman. Dalam makalah ini saya akan memaparkan apa saja yang ada dalam persemaian atau pembuatan persemaian pada pohon sengon. 1. Persiapan persemaian. 2. Kebutuhan alat. 3. Penaburan benih. 4. Penyapihan bibit. 5. Pemeliharaan bibit. 6. Angkutan bibit. Syarat pembuatan persemaian. 1. Lokasi persemaian dekat dengan lokasi penanaman atau jalan angkutan. 2. Lapangan harus datar. 3. Mudah dengan media persemaian. 4. Dekat dengan sumber air. 5. Keadaan lingkungan baik, sirkulasi udara lancar dan sinar matahari dapat masuk ke permukaan tanah untuk mengurangi kerusakan bibit insekta atau dari jamur. 6. Posisi bedeng sapi utara atau selatan, dekat dengan tenaga kerja. Pembahasan kegiatan persiapan lapangan. Yang pertama, persiapan lahan. 2. Pembuatan bedengan. 3. Pembuatan media bedeng sapi. 4. Penaburan. 5. Overspin. 6. Pemeliharaan tanaman. Penaburan benih. Kegiatan penaburan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh prosentase kecambah yang maksimal dan menghasilkan kecambah yang sehat. Kualitas kecambah ini akan mendukung terhadap pertumbuhan bibit tanaman. Kecambah yang baik akan menghasilkan bibit yang baik pula, dan hal ini akan dapat membentuk tegakan yang berkualitas. Bahan dan alat perlu diperhatikan dalam kegiatan penaburan adalah sebagai berikut. Benih. 1. Benih. 2. Bedeng tabur atau bedeng kecambah. 3. Media tabur atau campuran pasir dan tanah. 4. Peralatan penyiraman. 5. Tersedianya air yang cukup dan sebagainya. Penaburan ini ditempatkan pada larikan yang sudah dibuat sebelumnya. Ukuran larikan tabur ini berjarak 5 cm antar larikan dengan kedalaman kira-kira 2 cm. Usahakan benih tidak saling tumpang tindih agar pertumbuhan kecambah tidak tertumpuk. Setelah kecambah berumur 7-10 hari, maka kecambah siap untuk dilakukan penyapihan. Penyapihan bibit. Penyapihan atau pemindahan bibit dilakukan pada pagi atau sore hari dengan melakukan solet sebagai alat bantu dan dilakukan dengan cara berhati-hati. Bibit yang disapi adalah yang berkualitas baik, segar, dan bebas dari hama penyakit. Sebelumnya, bedeng tabur ini disiram terlebih dahulu agar media menjadi gebur, sehingga memudahkan dalam pencabutan kecambah. Kecambah yang sudah dicabut dari bedeng tabur dikumpulkan dalam wadah yang telah diberikan air secukupnya. Pemeliharaan bibit. Semai merupakan tanaman yang masih berada pada tahap pertumbuhan yang sangat peka terhadap pertumbuhan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeliharaan yang baik guna menghasilkan yang berkualitas. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan terhadap bibit di persemaian adalah sebagai berikut. 1. Penyiraman. 2. Penyiangan. 3. Penyulaman. 4. Pemupukan. 5. Pengendalian hama penyakit. Pengendalian hama penyakit yang dilakukan oleh petugas di lokasi persemaian diantaranya adalah 1. Pencegahan serangan semut, yaitu dengan mengalirkan air di sekitar bedengan. 2. Pemberantasan rayap, itu dengan melakukan penyemprotan dengan inseksida. 3. Pencegahan serangan cacing, yaitu dengan cara membersihkan tanah dari rumput liar. Seleksi bibit.
Seleksi dilakukan agar anakan dapat tumbuh baik dan merata. Seleksi dilakukan 2-3 kali, yaitu pada bulan awal penyapihan dan pada pertengahan dan terakhir pada saat bibit akan diangkat ke lapangan. Bibit yang tidak rata ketinggiannya dipisahkan dan dikelompokkan sesuai dengan ketinggiannya, sedangkan bibit yang bengkok dibuang. Angkutan bibit. Bibit yang diangkut atau dikemas dan tidak ditumpuk ini sangat menentukan agar bibit terjaga kualitasnya sampai di lokasi tanaman. Waktu mengangkat pagi atau sore hari dan setibanya di lokasi harus segera ditanam. Karena itu jumlah bibit yang diangkut harus sesuai dengan kemampuan penanaman pada hari ini. Karena ini adalah bibit yang berasal dari persemaian lokal yang letaknya tidak jauh dari lokasi perencanaan tanaman. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis usaha atau modal yang dikeluarkan untuk pembuatan persemaian tanaman sengon. Jadi biaya tetap yang dikeluarkan keseluruhan kelompok adalah 5.130.000. Adapun biaya tambahan atau biaya variabel berjumlah 870.000. Kesimpulan, selama pelaksanaan praktek dan dalam melakukan pengamatan persemaian yang telah penyusun menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan persemaian dilakukan di SMK Negeri 1 Pagelaran. Kemudian tingkat keberhasilan dari hasil evaluasi petugas atau presentase atau hasil tumbuhan yang baik adalah 90% dan bermutu baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.